Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Yas. Mudah-mudahan kondisi kita senantiasa baik dan tambah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan belajar kita hari ini dikasih kemudahan dan kelancaran sama Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Alias akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 4 ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mengenal Allah ya. Kita mulai dulu dari pengetahuan dasar kita. Kita dari dulu dikenalkan dengan yang namanya rukun iman. Sebagai orang yang beriman, orang yang dari kecil kita udah dikenalkan dengan agama Islam, kita udah dikenalkan dengan rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Ya, kita dikenalkan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Ya, dari kecil kita udah diajarin ya. Tapi pada kesempatan kali ini Bagas tidak akan jelaskan terlalu banyak, karena nanti akan fokus menjelaskan tentang iman kepada Allah. Untuk yang lain bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, biar kita tahu dulu. Iman itu secara bahasa, iman artinya percaya. Jadi kalau kita beriman berarti kita percaya. Jadi orang yang beriman berarti orang yang percaya. Iman kepada Allah berarti kita percaya kepada Allah. Jadi sederhana, iman artinya percaya. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Maksudnya kita percaya dengan cara mengucapkan dengan lesan. Jadi lesannya ngomong, mulutnya ngomong, iya saya percaya. Dilanjutin, meyakini di dalam hati, nggak cuma omong doang, tapi juga diyakini di dalam hati dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi yang dimaksud iman, kita nggak hanya bicara saja, iya saya percaya, tetapi di hatinya juga harus yakin. Nggak hanya yakin di hatinya saja, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Contoh misalnya gini, kita percaya adanya Allah, kita percaya Allah, saya percaya Allah bahwa Engkau ada, Engkau wajib disembah. Nggak cuma ngomong, di hati kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Harus yakin. Nggak cuma yakin saja, tetapi dalam keseharian kita harus buktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara rajin sholat, rajin ngaji, gitu kan? Ibadahnya rajin, sesama manusia dengan orang lain kita juga menghargai, menghormati. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngomong percaya, kita nggak cuma yakin di dalam hati, tetapi kita juga harus buktikan bahwa kita percaya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu arti dari iman. Nah sekarang kita lanjutin. Iman kepada Allah. Iman yang pertama ya, iman kepada Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus yakin, kita harus percaya ya bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta, yang menciptakan kita, orang tua kita, teman-teman kita, semua yang ada di alam ini itu Allah yang menciptakan. Allah Maha Pencipta. Tuhan yang wajib kita sembah, kita percaya juga bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar kita sembah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti dari iman kepada Allah. Jadi kalau kita iman kepada Allah berarti kita harus yakin, kita harus percaya Allah itu yang menciptakan kita dan Allah yang layak kita sembah. Itu arti iman kepada Allah. Nah, gimana kita bisa percaya anak-anak kalau kita nggak kenal Allah? Allah nggak kelihatan, Pak. Saya nggak pernah ketemu Allah. Benar. Makanya di sini Pak akan jelaskan agar kita semakin yakin kepada Allah, semakin beriman kepada Allah. Di sini ada 3 cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, mengamati dan memikirkan kejadian alam semesta.
Yang kedua dengan belajar Al-Quran lengkap dengan artinya. Dan yang ketiga dengan mengenal dan memahami Asmaul Husna. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kalau kita ingin lebih kenal sama Allah, yang pertama caranya ya, mengamati dan memikirkan kejadian alam semesta. Anak-anak, kita sebagai makhluk Allah itu dari awal penciptaannya sudah diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita diberi akal pikiran, kita diberi otak, kita diberi pikiran sehingga kita bisa berpikir. Makanya di sini dengan mengamati dan melihat kejadian alam semesta, bagaimana bumi itu bisa berputar mengelilingi matahari, bagaimana yang namanya tanaman itu tanpa kita lihat, tanpa kita rawat pun itu bisa tumbuh sendiri. Buah tiap tahun, tiap musim itu berbuah. Itu siapa yang melakukan? Ya, yang membuat bisa seperti itu. Lombok yang awalnya tumbuhnya hanya seperti itu, kecil warnanya hijau, lama-kelamaan dari beberapa hari bisa berwarna merah. Mangga yang awalnya berupa bunga lama-lama tumbuh tambah besar dan akhirnya masak bisa kita makan. Itu siapa yang melakukannya? Nah, itu harus kita pikir. Ketika kita mampu berpikir seperti itu anak-anak, maka kita akan ketemu jawabannya bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dahulu anak-anak, Nabi Ibrahim itu terkenal nabi yang paling cerdas. Ya, cerdas sekali, dari kecil beliau cerdas. Padahal ayah beliau ya yang bernama Azar, beliau itu pembuat patung, pembuat berhala. Walaupun ayahnya seorang pembuat patung atau berhala yang disembah oleh seluruh penduduk di kerajaannya Nabi Ibrahim waktu itu, ya kan? Di situ anak-anak, Nabi Ibrahim walaupun dari kecil ayahnya adalah pembuat berhala, tapi beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau udah berpikir, masa sih Tuhan itu yang membuat ayah saya? Gak mungkin lah ayah saya membuat Tuhan. Masa ayah saya ini ayahnya Tuhan? Kan gak mungkin. Dari kecil udah berpikir anak-anak. Akhirnya beliau berpikir dari kejadian alam semesta. Ketika melihat bintang, oh mungkin ini Tuhan saya. Ternyata ketika pagi hilang, bintangnya hilang juga. Nabi Ibrahim berpikir, oh bukan kayaknya, masa Tuhan bisa hilang seperti ini? Bukan, Tuhan saya nggak bisa seperti ini. Pada saat hari lain anak-anak malam-malam beliau keluar rumah, malam-malam melihat bulan yang kelihatan besar sekali. Beliau berpikir, apakah bulan ini Tuhan saya? Ternyata pagi harinya sama, hilang lagi. Saat itu Nabi Ibrahim berpikir, nggak mungkin lah Tuhan saya seperti ini. Walaupun besar, terang, tapi nggak mungkin hilang seperti ini. Suatu ketika beliau juga melihat matahari yang bersinar terang sekali anak-anak. Tapi sama, ketika malam datang mataharinya hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin, ya Allah, Tuhan saya pasti bukan bulan, bukan bintang dan matahari, tetapi Tuhan saya adalah yang menciptakan bulan, matahari dan bintang. Itu kesimpulan dari yang dipikirkan Nabi Ibrahim. Kita pun sama dengan berpikir kejadian alam semesta. Mudah-mudahan kita lebih mengenal Allah. Yang kedua, dengan cara belajar Al-Quran, lengkap dengan artinya. Harus lengkap. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau hanya belajar Al-Quran gak tahu artinya, sama aja dengan bohong, kurang lengkap, gitu kan? Masa kita membaca petunjuk tapi gak tahu artinya? Percuma. Jadi kalau udah bisa baca Al-Quran, yang udah bisa ngaji, tingkatkan. Harus bisa mengartikan. Bagaimana membaca Al-Quran lengkap dengan artinya bisa membantu kita mengenal Allah? Dilihat anak-anak. Karena di dalam Al-Quran itu kan kalau Allah, firman Allah, perkataan Allah. Nah di sini ketika di dalam Al-Quran, ini contohnya surat Al-Baqarah ya, awal dari ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca itu, terus kita lihat artinya, kita tahu artinya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya. Artinya dari ayat ini, ketika kita paham artinya, kita akan tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang terus mengurusi kehidupan kita. Bahkan tidak hanya kehidupan kita, bahkan setelah kita meninggal. Nah,
Jadi gitu. Jadi dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran lengkap dengan artinya, kita akan semakin mengenal Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa. Kita jadi lebih kenal sama Allah, lebih sayang sama Allah, lebih takut sama Allah, lebih cinta sama Allah. Makanya jangan malas belajar Al-Quran. Kalau udah bisa, tingkatkan belajar sama artinya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah dengan mengenal dan memahami Asmaul Husna. Kalian pasti masih ingat dari kelas 1 kita dengar, kita dijelaskan tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi ketika kita memanggil Allah, itu kita bisa sebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Jadi Allah itu bisa dipanggil dengan 99 nama. Sama mungkin dengan kamu punya beberapa nama di rumah dipanggil Doni gitu kan. Ketika sama temannya di kampung dipanggil siapa ya? Dina gitu kan, di sekolah dipanggil Dona atau enggak, cuma begitu ya. Jadi artinya kita ada satu nama, ya satu nama aja itu bisa dipanggil pakai beberapa nama. Allah pun sama. Allah itu ya cuma satu namanya, nggak cuma Allah saja, tapi bisa dipanggil dengan 99 nama. Ada Ar-Rahman, di kelas 1 udah pernah belajar ya. Kelas 1 ada Ar-Rahman, ada Rahim, kelas 2 ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, kita belajar di kelas 2. Di kelas 3 ada Al-Wahhab, ya kan, Al-Hayyu, ya kan, Al-Qayyum, kita udah belajar di kelas 3. Nah di kelas 4 ini adalah kita belajar tentang Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat, Al-Adil artinya Maha Adil, Al-Azim artinya Maha Agung. Jadi dengan mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna, tahu artinya, kita akan semakin tahu bahwa Allah itu adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan sifat-sifatnya itu dipakai panggilan, dipakai menjadi nama yang disebut Asmaul Husna. Jadi dengan mengenal Asmaul Husna berarti sama aja dengan kita udah kenalan sama Allah. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Jadi kita yakin Allah itu Maha Melihat. Makanya nggak boleh nyontek, percuma. Kalau kita nyonteknya sambil sembunyi, ketahuan, percuma. Jadi makanya harus kenal. Kalau kenal Allah pasti nggak mau nyontek, ya kan? Alhamdulillah Allah itu Maha Adil. Makanya jangan marah-marah. Pak, teman saya ini orang tuanya kaya, orang tua saya miskin. Nggak perlu ngomong seperti itu. Yakin Allah itu adalah Maha Adil. Sudah diatur sama Allah. Al-Azim, Allah itu Maha Agung. Allah yang melakukan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Baiklah anak-anak, ya kan? Di sini pada simpulkan ada 3 cara kalau kita ingin mengenal Allah. Yang pertama, kita amati, kita pikirkan kejadian alam semesta. Yang kedua, harus mau ngaji lengkap dengan artinya. Dan yang ketiga, kita kenal dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Cari di Al-Quran nanti, biasanya di sampulnya itu ada nama-nama Allah, lihat artinya juga. Yang terakhir sebagai kesimpulan anak-anak, apa sih Pak manfaatnya kita percaya sama Allah? Manfaat kita percaya sama Allah yang pertama adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Kita menjadi orang yang lebih takut sama Allah. Ya, karena mengenal Allah berarti kita lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama Allah, lebih patuh sama Allah. Yang kedua, dengan mengenal Allah kita lebih menyayangi sesama manusia. Kenapa? Sama-sama makhluk Allah, nggak boleh sombong, nggak boleh menghina, ya kan? Harus saling menyayangi. Yang ketiga, memelihara alam semesta. Kita nggak mungkin jadi perusak karena tahu yang menciptakan semua ini adalah Allah. Diciptakan untuk siapa? Diciptakan untuk kita manusia. Makanya jangan merusak, harus dijaga. Dan yang terakhir adalah kita menjadi manusia yang bersyukur karena semua udah diatur Allah, diberi oleh Allah. Makanya kita mengucap syukur, alhamdulillah semuanya udah diberi oleh Allah. Baiklah anak-anak, mungkin untuk hari ini itu aja pertemuan kita, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Untuk melengkapi ilmu kalian, jangan lupa baca bukunya, dipahami. Kalau ada yang nggak paham, tanya orang tua. Tetap belum paham, bisa nanti tanya ke Pak Ilyas. Baiklah anak-anak, pada akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.